Halo anak-anak, berjumpa lagi bersama Sir James pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Saat ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda dan perubahan sifat benda. Ayo kita belajar bersama-sama. Kita masuk pada pokok bahasan yang pertama, yaitu perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda terjadi karena adanya pemanasan dan pendinginan pada suhu udara. Nah, anak-anak, ada 5 jenis perubahan wujud benda. Yang pertama yaitu mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda padat menjadi cair. Contohnya es batu. Es batu adalah air yang berbentuk padat. Es batu ketika kita meletakkannya dalam sebuah wadah yang berisi air, maka lama-kelamaan es batu itu akan menghilang. Hal tersebut menyatakan bahwa es batu telah berubah wujud yang awalnya padat, berubah menjadi cair. Perubahan wujud benda yang kedua yaitu mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud dari gas menjadi cair. Contohnya yaitu dinding gelas yang berisi es. Nah, anak-anak, ketika kalian memegang dinding gelas yang berisi es, tangan kalian akan terasa basah. Bagian luar gelas menjadi basah karena terdapat air. Air tersebut berasal dari udara. Udara di sekitar gelas mengalami pendinginan karena pengaruh es dalam gelas. Udara yang mengalami pendinginan akan mengalami perubahan wujud dari gas menjadi cair. Perubahan wujud benda yang ketiga yaitu membeku. Membeku adalah perubahan wujud dari cair menjadi padat. Contohnya, air dimasukkan ke dalam freezer kulkas. Di dalam freezer, air mengalami pendinginan. Jadi, ketika air dimasukkan ke dalam freezer, akan berubah wujud menjadi padat. Perubahan wujud benda yang keempat yaitu menguap. Menguap adalah perubahan dari wujud cair menjadi gas. Contohnya, air yang dipanaskan. Nah, anak-anak, air yang dipanaskan akan menghasilkan uap air. Uap air adalah air yang berbentuk gas. Jadi, air yang berwujud cair dapat berubah menjadi gas apabila dipanaskan. Perubahan wujud benda yang kelima yaitu menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Contohnya kapur barus. Kamu pasti pernah melihat kapur barus atau kamper yang digantung di dalam lemari pakaian atau diletakkan dalam kamar mandi. Setelah beberapa hari, kapur barus akan mengecil dan kemudian menghilang. Kapur barus hilang karena berubah menjadi gas. Gas membuat baju menjadi wangi atau ruangan kamar mandi menjadi wangi. Nah, anak-anak, itulah 5 perubahan wujud benda. Saat ini kita akan masuk pada pokok bahasan yang kedua, yaitu perubahan sifat benda. Perubahan sifat benda merupakan perubahan yang menghasilkan zat baru dan tidak dapat kembali ke sifat semula. Perubahan sifat benda dapat diakibatkan oleh pembusukan, perkaratan, pembakaran, dan pelapukan. Yang pertama yaitu pembusukan. Pembusukan disebabkan oleh bakteri pembusuk. Bakteri pembusuk adalah makhluk hidup yang sangat kecil yang dapat menyebabkan makanan menjadi busuk. Pembusukan dapat menyebabkan perubahan bentuk warna, bau, dan kekerasan benda. Contohnya, jamur yang menyebabkan roti busuk. Jamur ini membuat roti menjadi berbau dan berubah warna. Yang kedua yaitu pembakaran. Pembakaran membuat benda mengalami perubahan sifat seperti warna, bau, dan bentuk. Misalnya, kayu yang dibakar akan berubah bentuk menjadi arang atau abu. Warnanya pun berubah menjadi hitam atau abu-abu.
Benda yang terbakar juga memiliki bau yang khas. Yang ketiga yaitu perkaratan. Perkaratan merupakan perubahan benda seperti logam, besi, atau seng yang semula keras dan kokoh menjadi rapuh dan mudah patah. Perkaratan disebabkan oleh besi yang terkena air atau udara yang lembab. Karat membentuk lapisan di permukaan besi sehingga besi berubah warna menjadi kuning kecoklatan. Perkaratan dapat dicegah dengan melapisi permukaan besi dengan cat anti karat. Yang keempat yaitu pelapukan. Pelapukan adalah proses hancurnya benda karena faktor lingkungan. Pelapukan dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu faktor fisika, biologi, dan kimia. Oleh karena itu, pelapukan dibedakan menjadi pelapukan fisis, pelapukan biologis, dan pelapukan kimiawi. Pelapukan fisis biasanya disebabkan oleh suhu, arus air, angin, dan gelombang laut. Contohnya, gelombang laut yang terus-menerus menghantam tebing pantai akan mengakibatkan batuan pantai menjadi terkikis. Pelapukan biologis disebabkan oleh aktivitas makhluk hidup seperti lumut, jamur, dan akar pohon. Pohon dan tumbuhan lain seperti lumut dan jamur dapat hidup di celah bebatuan. Akarnya tumbuh semakin besar menembus batuan sehingga celahnya juga semakin besar hingga akhirnya pecah. Ukuran batu yang lebih kecil akan lebih mudah lapuk dan lebih mudah hancur. Pelapukan kimiawi disebabkan oleh reaksi kimia pada suatu benda. Salah satu penyebab pelapukan kimiawi yaitu hujan asam. Air hujan dapat bersifat asam karena udara banyak mengandung karbon dioksida. Contohnya, kandungan asam dalam hujan asam akan bereaksi dengan besi sehingga bentuk permukaan besi menjadi rusak dan rapuh. Demikian video pembelajaran kita pada kali ini tentang perubahan wujud benda dan perubahan sifat benda. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.